Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung Kameramen, hari ini apa yang membahagiakan hati Bung Kameramen? Ya, sedang dikasih nikmat kurang sehat Bung Alfian. Baik pemirsa, kita dengarkan dibacain berita dari Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, terima kasih. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, Bung Alfian, ini kan banyak ya Bung Alfian yang nanya ke DM Instagram Bung Alfian dan juga komentar-komentar di YouTube Bung Alfian. Ada beredar pendidikan politik Islam. Nah, ini kan Bung Alfian ya bagi teman-teman, karena memang Bung Alfian sekarang medan perang politiknya lebih banyak di Jawa Tengah nih, karena memang itu salah satu tempat yang banyak rebutan lah Bung Alfian ya, baik dari tarikan Islam atau tarikan kiri atau tarikan nasionalis. Nah Bung Alfian, jadi mungkin pendidikan politik Islam ini apa, maksudnya apa, kemudian masih ada lagi nggak sih Bung Alfian di kemudian hari gitu Bung Alfian? Ya. Silakan. Secara akumulasi saya terangkan dulu sedikit ya tentang apa itu PPI. Yep. Pendidikan politik Islam ini adalah sebuah gerakan edukasi. Tetapi kita punya pengajian rutin yang namanya juga akronimnya PPI. Pengajian. Ya, pengajian politik Islam. Dan ini juga harus dibedakan dengan pengajian politik Islam yang dipimpin oleh Kiai Haji Khalil Ridwan. Oh, yang di Al-Azhar. Itu didirikan sejak sekitar tahun 2013 kalau nggak salah itu ya. 2013 dimulai dan saya sebagai bagian dari sana, tetapi PPI yang kita punya ini dia secara otonomik, tidak ada hubungan struktural dan tidak ada hubungan relasi kelembagaan. Dia adalah hubungan fasabiqul khairat. Penting saya sampaikan. Pengajian politik Islam Jawa Tengah itu sudah berjalan akan ke-32. Pendidikan politik Islam ini akan masuk akumulatif angkatan ke-20. Secara spesifik angkatan ke-11 insya Allah tanggal 28 bulan Januari 2024 kita menyelenggarakan pendidikan politik Islam kelas besar se-Jawa Tengah dengan peserta insya Allah 105 dari perwakilan dari 35 kota kabupaten. Setiap kota kabupaten kita berikan jatah hanya untuk 3 orang. Alhamdulillah peserta sudah mendekat angka 100-an, mungkin bisa lebih insya Allah. Kalau ketemu angka 105 akan berjalan dan seterusnya. Terakhir, kita akan masuk pada pelembagaan Bung Kameramen. Jadi acara pendidikan politik Islam ini akan terus kita lakukan. Nah, kita akan lakukan dalam bentuk pelembagaan Pusdiklat Pendidikan Politik Islam Indonesia. Jadi nanti adanya akronimnya sama PPI, tapi dia beda. Nah, PPI cakramnya beda. Untuk apa acaranya? Acara yang pertama untuk melakukan gerakan penyadaran dan akselerasi peran-peran politik bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim. Yang kedua, untuk menyiapkan tenaga-tenaga penggerak yang berkarakter Islam, berjiwa Islam, berketuhanan yang Maha Esa, dan punya visi politik yang kuat. Yang ketiga, kita ingin melakukan perluasan dan pembanyakan, pembibitan, pembebetan, dan terus penyemayan masyarakat agar dia tidak punya pikiran untuk memilih partai dan legislator Muslim maupun para pemimpin-pemimpin daerah yang Muslim. Programnya alhamdulillah berjalan lancar, dukungan pun luas, dan peserta pun berdatangan dari banyak kalangan. Ada yang dosen, ada yang pimpinan pesantren, alumni perguruan tinggi luar negeri, ada yang doktor, ada yang caleg tingkat nasional, caleg tingkat provinsi, subhanallah. Para seluruh masyarakat, kita akan berjumpa dengan pendidikan politik Islam di daerah-daerah Anda nanti setelah merah putih menjadi penyanding merah-merah Jawa Tengah akan kita merah putihkan, dan nanti ke-5 tahun ke depan kita akan buat hijau royo-royo. Iya, Bung Alfian, menangkap saya apa yang dijelaskan oleh Bung Alfian, bahwa memang banyak masyarakat kita ini masih apatis Bung Alfian terhadap politik, karena mereka mikirnya ya udahlah gue nyoblos yang gue suka aja, yang menurut gue bagus gitu, dan mereka tidak punya pikiran bahwa politik itu akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat Bung Alfian. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih jauh, di setiap video Bung Alfian itu ada tulisan berjalan. Nah, di situ ada kontak yang bisa langsung berhubungan langsung dengan Bung Alfian
bisa lah nanya di situ, gimana nih Bu Alfian, atau mungkin kapan nih misalkan pengajian politik atau pendidikan politik di Batam misalkan, atau misalkan kapan di Sumatera Utara. Nah itu bisa langsung ditanyakan, nomor yang terletak di tulisan jalan di setiap video Bu Alfian. Nah Bu Alfian, memang mungkin orang-orang atau anak muda sekarang harus sedikit dipaksa Bu Alfian memahami apa pentingnya politik, apa pentingnya memiliki kekuasaan, apa bahayanya jika kita tidak melek politik. Nah itu memang harus sedikit dipaksa. Kenapa? Karena anak-anak sekarang tuh ya mikirnya ya mungkin ya gue mah pengennya asik-asik aja lah. Apalagi banyak Bung Alfian, nanti mungkin kita bikin video khusus, ada slogan yang berbahaya nih Bung Alfian. Menurut saya berbahaya karena apa? Kalimat itu sering digaungkan bahkan oleh motivator-motivator, oleh influencer, adalah kalimatnya begini: siapapun presidennya, hidup kita akan begini-begini aja. Kita hanya akan mencari makan, nyari rezeki sendiri. Ya iya betul. Tapi kan harga bahan pokok bagaimana? Apakah beribadah kita atau ceramah ustadz-ustadz kita diganggu atau tidak? Nah mungkin itu yang mungkin orang masih kurang paham Bung Alfian. Nah atau mungkin Bung Alfian, pendidikan politik ini bisa dikemas konsepnya seperti desak Anies Bung Alfian. Nah, jadi kan anak muda punya pikiran, oh gimana sih politik itu sebenarnya gini. Karena kalau saya lihat, kita sudah terlalu lama dininabobokan dengan kalimat politik itu kotor, yang ikut politik ya sejenis tinatun. Jadi mungkin apa yang ingin Bung Alfian respon, bahwa politik itu bukan hal yang sepele, dan jangan pernah kita sepelekan karena itu mempengaruhi kehidupan kita dalam negara ini. Gimana Bung Alfian? Ya, ada 3 hal. Yang pertama saya ingin merespon dulu tentang apatisme, skeptisisme, dan antipati terhadap politik. Itu adalah warisan yang telah dibangun oleh kaum orientalis, yang telah ditanamkan dengan sangat kuat oleh kaum penjajah Belanda dan para pelanjutnya. Itu tidak bisa dibantah dengan orientalismenya. Itu yang pertama. Ada berita menarik buat Bung Kameramen dan buat para pemirsa. Pada angkatan ke-10 kemarin, persis tanggal 14 Januari 2024, kita menyelenggarakan kelas milenial. Mungkin Bung Kameramen belum tahu, kita sampai membahas sebuah pengantar yang namanya ta'aruf dan expectation itu selama 3,5 jam. Kita bisa mendiskusikan, subhanallah, dan mereka ini anak-anak yang usia 17, 18, 20, 24. Jadi artinya mereka pemuda-pemuda, dan saya menangkap usulan untuk desak tadi, mungkin kita pakai nama lain atau nama yang sama, desak kuat atau gimana nanti apapun namanya kan. Nah yang berikutnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan manfaat kekuasaan politik. Kekuasaan politik itu akan memudahkan, menenangkan, menyenangkan. Kekuasaan politik akan melancarkan segala yang kita inginkan. Kekuasaan politik akan memberikan perlindungan. Kekuasaan politik akan membantu kita untuk memperlancar misi. Kekuasaan politik Islam atau kekuasaan politik yang berhaluan religius akan ikut memberantas kemusyrikan, pemurtatan, dan lain-lain. Jadi intinya dari saya, kegiatan-kegiatan ini akan terus kita lakukan setelah selesai musim Pilpres dan Pileg ini. Kita akan melangsungkan pendidikan politik lanjutan. Satu, mengantisipasi kalau ada 2 putaran. Kalau tidak ada 2 putaran, kita akan melakukan pendidikan politik pemimpin Islam. Kita untuk menyiapkan para kepala-kepala daerah, wali kota, bupati, dan gubernur, dan mungkin kita akan buat kegiatan kita semakin lebih punya daya edukasi, dan tidak bisa orang seenaknya saja ikut. Ya, maksud seenaknya gini, ada yang datang baru main pulang aja gitu. Itu maksudnya seenaknya itu bukan berarti menganggap remeh, boleh ikut boleh tidak, malah ketika ada sedikit ada katakanlah alokasi infak, langsung berubah wajahnya terus nggak jadi ikut dan segala macam. Kita tidak ingin masuk ke wilayah itunya. Intinya pendidikan politik Islam adalah pendidikan membuat seluruh masyarakat Indonesia yang 90% lebih Muslim mempunyai kesadaran politik dan siap untuk bergema di seluruh Indonesia. Amin. Ya Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, Nekmetin Erbakan quote-nya sering dipakai, Muslim yang tidak pedulikan politik akan dipimpin oleh politikus yang tidak pedulikan orang Islam. Nah, mungkin itu sudah terjadi hari ini. Dan mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa yang Bung Alfian harapkan dari masyarakat atau dari umat Islam lah ya, khususnya di tempat-tempat seperti Jawa Tengah yang sejak lama jarang terjamah oleh pendidikan politik seperti ini, Bung Alfian. Silakan sekalian closing ya. Saya punya keyakinan dan saya punya pengalaman empir. Saya adalah seorang akademisi dan seorang praktisi. Karena secara praktek saya pernah di kampus selama 30 tahunan
Dan di lapangan saya juga sejak tahun 80-an pernah ada di sebuah partai Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kedepannya adalah seluruh masyarakat bisa menghubungi nomor yang tadi disampaikan oleh Bung Kameramen. Kita akan melangsungkan penataan aspek manajerial, aspek modul, aspek kurikulum, aspek materi, dan yang pasti saya Alfian Tanjung akan menjadi bagian daripada kebangunan gerakan politik Islam di Indonesia. Fungsi saya mungkin hanya sekedar merebut. Fungsi saya sebagai hanya pendamping. Fungsi saya membersamai. Tapi insya Allah selama kurang lebih waktu yang panjang memasuki tahun ke-40, saya berpartisipasi dalam dakwah di negeri ini. Mungkin ada tuah-tuah, ada petuah-petuah, ada saripati santan pertama yang bisa dijadikan bahan untuk kita memasak pembangunan politik Indonesia. Alhamdulillahirrabbil alamin. Seiring azan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.